Halo IT lover, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas masalah Retro 2 yang kemarin kita live stream itu tidak selesai. Di sini saya sudah menyalakan IP-nya, mesinnya. Jadi kita sudah dapat IP-nya. Langsung saja kita akan menambahkannya dia di etc host kita dengan menggunakan sudo pin/etc/host. Kita sudah menyelesaikan ini sebenarnya di sampai tahap yang menemukan file akses, sehingga di sini saya coba menambahkan lagi di situ. Kita akan coba ulang ya. Saya akan coba buka di sini nmap-nya itu sudah ada sebenarnya, retro2.nmap kita ada di sini. Password DNS dan port Kerberos RPC, dan kita bisa connect ke remote web server di sini port 3389. Kita akan langsung saja coba bukakan di sini Visual Studio Code, apa yang sudah kita lakukan kemarin ya. Sebenarnya saya sudah coba memperjalankan sedikit-sedikit. Di sini kita sudah melakukan yang dari atas itu, jadi kita sudah melakukan net exec untuk melihat share-nya di sini, dan kita bisa lihat ulang kembali. Mungkin IP-nya di sini salah, kita bisa menggunakan retro2.vl. Nah, di sini kita sudah kelihatan ya, guysnya mungkin salah tulis, tapi dia dianggap sebagai guys, dan kita bisa read publiknya. Di publik ini kita sendiri bisa login dengan menggunakan SMB client. Kita bisa login di sini. Saya akan coba ulangin lagi sampai kita bisa mendownload si staff.db nya. Di sini passwordnya kita enter aja, dan kita bisa deal. Kita ada di db. Di sini ada staff ini tadi ya, untuk ngambil staff access.db ini bisa menggunakan get ya, get staff access.db di sini. Nah, jadi bisa kita gunakan get di sini untuk ngambil filenya, dan dia sudah di save. Lanjut, kemarin itu kita sudah coba beberapa cara untuk membuka staff access.db ini. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya sudah install Windows di sini, Windows 7, dimana kita untuk mencoba membuka filenya itu tadi ya. Jadi di sini saya coba akses pakai Windows 7 VM untuk VM aja, dan di sini saya sebenarnya sudah install Microsoft Access-nya, dan saya sudah download ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau dilihat dari historinya si Chrome di sini, Chrome downloadnya itu sebenarnya saya sudah ngedownload ya. Jadi saya sudah ngedownload staff access itu dari IP saya, staff-access.db. Nah, di sini staff access-nya itu sebenarnya sudah ada di folder download, dan kita bisa buka langsung staff access-nya ini. Dan kemarin itu kita di Kali Linux itu ada passwordnya itu, kita temukan itu dengan menggunakan hashnya, dimana kita dapat hash. Kita lihat ada Microsoft Access dan kita tahu ada password. Di sini kita coba menggunakan hashnya ini, kita crack dengan menggunakan Office to join. Jadi kita bisa menggunakan Office to join, nama filenya staff access, dan kita bisa bikinkan di sini dodol_hash. Nah, ini dia jadinya ya. Ini untuk generate si dodol.hash-nya, dan ketika kita crack, kita bisa mendapatkan passwordnya itu adalah kelas 08. Jadi kita coba masukkan passwordnya itu di sini, kelas 08, dan kita coba enter. Nah, di sini ada tabelnya itu staff member itu, tapi dia tidak ada. Di staff member ini ternyata tidak ada apa-apa, cuman kosong saja.
Dan kita coba lihat di sini ada modul staff, di mana modul staff ini kita menggunakan dapatkan LDAP OU staff retro 2 dan DC V1. Di sini dia menggunakan password PPY ini kita bisa copy, dan sebenarnya di sini saya sudah coba copy dulu ya, apakah bisa copy di sini, mana kopinya ini. Kopinya juga kayaknya ini ya, copy ren, saya nggak tahu nih bahasa. Dan di Kali Linux ini kita coba dapatkan satu credential dimana di sini saya menggunakan logo ini, cuman ini doang ya. Sebenarnya si kredensialnya itu sudah ada di sini, LDAP leader dan PY di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, saya melakukan Bloodhound sebenarnya di sini. Jadi IP-nya masih IP yang kemarin ya. Jadi untuk mempersingkat IP-nya ini, kalau dilihat ini beda dengan IP-nya. Tetapi di sini sudah ada file Bloodhound di home Kali Linux logs.zip. Saya tidak tahu, mari kita coba pindahkan di sini, mv ke sini, dan kita lihat filenya itu ada bloodhound.zip. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah, untuk melanjutkannya itu kita akan coba melakukan ada Bloodhound. Jadi saya coba menjalankan Bloodhound saya di sini. Dan kita akan coba akses untuk ini Bloodhound CLI, mungkin kalian bisa download ya. Jadi ini dia untuk membuat docker aja, jadi si Bloodhound-nya itu running in docker mode gitu. Jadi kita bisa akses Bloodhound-nya itu dari docker di localhost kita. Nah, di sini kayaknya sudah started, dan kita coba akses di localhost. Saya tuh setnya ke 8081 sepertinya, 8080 atau 8080 UI ini kayaknya Bloodhound. Dan admin, dan kita coba login. Di sini saya sudah setup untuk Bloodhound-nya. Jadi teman-teman mungkin untuk yang mau install Bloodhound bisa cari di internet caranya ya. Nah, untuk caranya itu kita akan ingesting, atau saya akan coba bersihin dulu file-file yang sebelumnya, database management. Saya akan coba hapus semuanya dulu di environment data yang sudah ada, baru kita coba download si zip yang tadi. Nah, kita akan coba ingesting filenya yang kita akan pergunakan di room ini, yaitu ini tadi yang zip tadi ya. Kita coba upload dan kita coba lihat nanti apakah dia sudah ingesting apa belum. Itu sebenarnya ada di file view, file ingesting history, dan kita lihat di sini dia masih ingesting. Mudah-mudahan sampai completed ya. Oke, di sini kita lihat sudah komplit, dan kita bisa langsung select di sini file-file apa aja yang sudah di-download sama dia. Di sini ada containers, OS, domain, GPOS, dan komputer. Nah, kita coba explore. Kita coba cari di sini LDAP reader yang si user kita tadi, dan kita sudah set ini sebagai owner. Nah, setelah di sini kita akan coba lagi cari-cari di sini menggunakan pathfinding, mungkin ke cheaper. Kita coba cari yang
Principal desising di sini sepertinya tidak ada. Asrep user sepertinya no result found. Shortest path, wow, cukup besar ya. Sepertinya ini ada administrator LN Retro VL2 dan ada admin Caroline, Alex, kita akan coba mencari yang komputer. Kita cari di sini. Nah, di sini ada komputer ini. Mari coba kita lihat dulu. Si komputer ini sebenarnya dia sudah ada domain Caroline James di domain admin Retro VL BLN Retro. Nah, saya akan coba mencari komputer, tidak ada juga ya. Oke, sepertinya kita akan kembali ke retro tadi di sini. Kita akan coba lihat dulu. Dia member of domain user dan user. Oke, domain user ini memiliki member sebanyak 25 dan Caroline Sam ini sepertinya banyak sekali usernya ya. Kita tidak bisa masuk ke sini. Ini LDAP reader, outbound control tidak ada. Kita cari komputer. Ini apa-apa aja yang ada di sini. Komputer OU-nya cuma ini aja, dan domain komputer membernya apa aja. Saya mau cari yang bisa remote sebenarnya ya. Oke, di sini kita lihat ada di sini ya. Domain komputer itu ada FS1, ada MWS, ADM, webses, EWS. Ini saya nggak tahu nih WS apa, tapi FS1. Dan coba kita cari di sini, dia ada 3 member. Nah, apakah si FS ini bisa outbound controlnya itu ke oke. Ini sepertinya dia itu komputer dan vulnerable net logon secure false, some account name trusted constraint delegation false, some account name-nya FS01 ya. Di sini kita tahu. Dan dia mempunyai generic right ke FS2 dan FS ADWS. Nah, FS2 ini kita coba lihat outbound controlnya sama ya. Jadi komputer bisa nulis ke komputer. Kalau ini outbound controlnya, nah sepertinya ini target kita ya. Ada MWS di sini mempunyai service retro, sementara tadi dia punya generic right ke retro 2 VL. Dan kita coba lihat service di sini.
inbound control, dia punya inbound control. Service itu bisa ini bisa add member ke sini, service, account operator, dan administrator. Kita coba perjelas lagi di sini ya. Oh ya, di sini dia member of remote desktop ya. Jadi si service ini member of remote desktop user. Jadi target kita itu adalah si inventory member of service. Oke, tadi kita dari komputer. Coba kita lihat apakah komputernya tadi itu domain komputer ya. Dari domain komputer ini tadi kita lihat ada membersnya itu ada 3. Ada MWS, FS1 dan FS2. Sementara di ini FS1 ini kita bisa menulis outbound controlnya itu dia bisa nulis ya, generic write. Dan target kita itu ini karena dia merupakan member dari domain computers, dan outboundnya itu ke service. Oke, jadi target kita itu adalah dari FS1 mana tadi, kita coba ulangin lagi. FS1 outbound controlnya itu generic write ke ADMS. Nah, generic write di sini kita bisa dengan menggunakan Linux abuse, mungkin kita bisa menggunakannya di sini adalah add computer atau RBCDB delegate from attacker, get st, impersonate admin attacker system by whisker. Domain local controller account target account. Oke. Kita akan coba dulu si take control si ini. Sum account name-nya fs dollar ini menyatakan komputer ya. Nah, vulnerable-nya biasanya ini dari member of domain computer. Aku tidak melihat dia sih. FS01 ini FS02, FS01 itu oke, kita akan coba dulu aja. Clear, mari kita coba tes yang namanya pre-Windows computer atau yang disingkat dengan Windows Computer 2000, dimana computer name itu merupakan password dari si komputer itu sendiri. Nah, ini dia dari hacker recipe. Mungkin untuk teman-teman yang baru mengerti ini bisa dipelajarin ya, dimana kita bisa melihat komputer itu sendiri sama account name-nya sebagai passwordnya dia. Jadi kita coba tes dengan menggunakan NXC, SMB, retro2.vl. Menunya itu kita akan menggunakan huruf kecil FS01 $, jangan lupa. Dan kita bikin min p-nya itu adalah FS01 without $. Nah, coba kita enter.
Yap, di sini status no longer workstation trust account. Jadi di sini sebenarnya dia sudah pre Windows Authentication ya kalau di sini dilihat ya. Jadi kita bisa mengambil passwordnya dia atau kita bisa tambahkan di sini cek Windows pre computer 2000. Nah ini dia. Kita bisa mereset passwordnya dia ya dengan menggunakan mungkin saya tidak tahu apakah saya ada di sini RPC password change ya, RPC password change. Akan coba cari dengan menggunakan net RPC password target user, RPC client. Kita coba pakai load AD apakah bisa apa tidak ya. Password, new passwordnya kita bikin di sini dodo1. Target usernya itu fs01 $. Passwordnya fs01 $. Domainnya kita itu adalah .vl dan IP-nya itu kita menggunakan IP-nya dia. Saya menggunakan block DAD yang mungkin huruf kecil ya. Mungkin RPC apakah kita harus gunakan TGT-nya ya? Oke. Coba kita lihat lagi di sini abis sistemnya tadi itu menggunakan dimana dia tadi fs01 outbound control generic write. Ini kita akan menggunakan Linux abuse, mungkin kita bisa menggunakan add computer get tgt shadow credential pywhisker.py. Oke, di sini ada pywhisker sepertinya. Domain lokal.
Trolled account di sini kita menggunakan some password target action add. Ini kayaknya untuk menambah ya. Oh. Kita akan coba ini dulu deh. Kita coba menggunakan tadi yang namanya SMB di sini sepertinya berhasil. Dan saya coba mau ambil dia get file, put file, credential gathering, sertifikat, generate ya. Nah, ini sepertinya kita coba generate. Kalau kita bisa mengenerate TGT-nya FS01. Oke, kita ada di sini TGT-nya. Kita akan coba menggunakan, kita ambil si case-nya. Kita akan coba menggunakan export. RBC name-nya itu menggunakan fs1 case karena dia generate fs1.case. Dan kita di sini akan coba add computer. Jadi kita akan coba menambahkan komputer dengan passwordnya apa gitu ya. Nah, kita coba menggunakan add computer dari impacket. Kita akan menggunakan si case-nya dia dan impacket add computer. Kita coba bikin di sini computer name. Computer name-nya tadi itu adalah target kita adalah si ADWMS ADWMS 01, dan kita bikin di sini computer pass dodol 123 dan kita akan menggunakan Kerberos, dan kemudian kita akan coba menggunakan mino add no pass min dc host, itu kita pakai bln01.retro2.vl. Kita akan menambahkan komputernya itu sih retro2.vl fs1 ya. Kita akan coba menggunakan fs01 dolar, komputernya si dolar di sini. Apakah berhasil kita tambahkan, kita tidak tahu. Successfully set password from ADWS to computer. Oke, jadi kita sudah men-set password si ini ADWS ini. Kita bisa copy, kita coba
ambil tiketnya lagi dengan passwordnya dodol 123. Di sini kita bikin ADM WS 01. Oke, sekarang kita sudah punya KRBC-nya, si cashnya, dan sepertinya kita sudah bisa menggunakan KRBC-nya ini. Nah, selanjutnya kita sudah bisa masuk ke sini, ke ADM ini. Kita sudah punya Pownet, jadi kita bisa set dia as auto Pownet. Jadi kita bisa check out bond controlnya dia ke service. Nah, di service di sini kita bisa nge-add self atau add member ke service. Jadi kita membutuhkan Bloody Eddy untuk nambahin user ke sini. Jadi kita bisa nambahin add member. Nah, kita coba Linux abuse dengan menggunakan NetRPC. Mungkin kita bisa menggunakan Bloody AD kali ya. Lebih tepatnya kita akan coba menggunakan Bloody AD. Bloody AD. Kita tadi menggunakan ADM WS01 dolar dengan passwordnya dodol 123. Sekarang kita mau add ya, jadi kita mau nge-add di group member. Add does help add computer diseasing group member. Nah, kita ada group member di sini. Kita add group member ke nama ininya adalah services. Sistem account name-nya itu services. Jadi kita coba nambahkan ke services si user mungkin yang kita punya itu adalah LDAP reader. Jadi kita akan menambahkan LDAP reader sebagai member dari service. Apakah berhasil? Kita akan coba lihat. Oh, LDAP reader ada services. Nah, di sini kita sudah menambahkan services di LDAP reader. Jadi harusnya kita sudah bisa remote ke servernya. Kenapa bisa remote? Karena kita sudah anggota dari service ini. Nah, di service ini kita member of-nya tadinya cuman remote desktop. Nah, si remote desktop ini tadinya membernya cuma 2, inventory dan services. Sekarang kita sudah bisa melakukannya. Mari kita coba menggunakan xfreeRDP 3/v, mungkin kita bikin retro 2.vl /u nya itu LDAP reader, /p nya kita menggunakan /p ya. Kalau untuk di sini bukan -u atau kita akan menggunakan passwordnya dia. Copy dan kita bikin di sini /dynamic resolution. What? Apakah /p menggunakan IP?
kita bikin TLS sec. Let's try using help. TLS sec level. Oke. Mungkin perlu kita set di sini. TLS sec levelnya itu 0. Yes. Dan kita coba untuk remote ke sana. I hope we can remote. Yep. Windows 2008 R2 data center. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalamnya dan oh, tidak ada di sini. Di flagnya ada di mana ya? Di sini dia bilang sih the user flag for this box is located in non-standard directory di C.2. Mari kita coba lihat di komputer. Drive C ada users dan kita bisa ambil ini, copy and paste it here, dan kita bisa submit user flagnya di sini. Ini saya rasakan tidak easy ya, not too easy. So sekarang kita privilege escalation. Nah, di sini kita sudah bisa remote ke komputernya dan saya akan coba menjalankan yang namanya PowerShell maybe. System info. Nah, di sini kita lihat ada sistem informationnya itu tidak bisa di copy ya. Microsoft Computer 7600 RP Spark SP build 01 dan Windows 2008 R2 data center. Ini sepertinya ada kerentanan 64 PC. Kita akan menggunakan kerentanannya dia. Kita coba cari Windows Server 2008 R2 data center. Dengan 6.17601 SP41 SP1 build 7601 SP1 service Pak 1 7601 exploit eternal blue privilege escalation CVE 2019 sepertinya tidak mungkin karena ini mesinnya aja 2025. Oke, sepertinya kita akan coba upload. Saya akan buka tab baru, CD ke tools,
ls, dan kita coba jalankan Windows di sini di CD Windows. Dan di sini ada apa-apa saja, sepertinya saya mempunyai previous check PS1 dan WinPace. Mungkin kita bisa jalankan WinPace 64 OFS ini. Jadi saya coba menggunakan Impact SMB server min SMB 2 support dodol. Nama share-nya saya akan tambahkan di sini dengan titik. Oke. Saya akan coba menggunakan apa saja yang ada di sini. Kita akan coba menggunakan ini, copy dan copy /10.10.14.24 / ini ke current directory c.2/tmp /wp.exe. Sepertinya ada WP-nya di sini. Dan 872. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita akan coba jalankan ./wp.exe. Oh no, tidak rapi ya, kelihatannya tidak rapi. Nah, sepertinya saya lebih menggunakan ini saja. Ini sedikit lebih besar. Dan di sini sepertinya saya tidak tahu apa yang terjadi, karena ini kita close saja. Google Azure port UDP LSAS tidak. AWS enumeration. Kenapa dia tidak mau? I don't know why. Dari sistem informationnya itu sebenarnya sih bisa tadi kita coba exploit ya. Server OS 2 di critical Windows, sebenarnya sih yang mau kita lihat tadi itu mungkin dari sini kita sudah masuk ke dalamnya, dan sepertinya kita tidak perlu ini lagi ya.
kita sudah masuk ke remote desktop. And what we need is just to check code base. Is this hang or something else? I don't know. Sepertinya nge-stuck di sini code informationnya. Dan searching time LDAP reader access file permission time method.exe. Oh no, what is this? Sebenarnya sih kita tinggal sistem info. Ini yang harus kita ambil sebagai tidak ada hotfix ya, not hotfix. Onyx teknologi. Nampak hard disk volume batch file. Mari kita coba enumerasi di tempat-tempat lain. Dir ada underscore admin, dir tidak ada apa-apa, dan network card hotfix, no hotfix. Coba kita perdalam untuk copy prefix. Sepertinya kita butuh prefix ya. Sini ada ketemu MS62 affect secondary logon window widely. Apakah kita perlu menggunakan metasploit? I don't know. mi/all sini kita sebagai service ya. Kita akan coba menggunakan DeepSeek.
LDAP enumeration. Saya tidak tahu tadi apa-apa aja dari sini. Dokumen enumeration, looking for possible password files. Sum tidak ada, MAV, SID. Untuk case ini sepertinya saya ada menemukan checks.ps1. Mari kita coba copy lagi, cd tmp. Saya akan coba copy 10.10.14.24/dodol ke c.2/temp/private-check.ps1. Oke, ./ps-check. Please get help. Why? Apakah namanya harus sama? Saya nggak tahu juga ya. Cannot be loaded because the execution script disabled in this. Please get help. Mungkin kita bisa cp ke c.2/program data. Nah, di sini mungkin kita bisa jalankan, saya tidak tahu juga. Nggak bisa juga. Security exception. Dan dia error di sini. Layanan inti Windows yang bertindak sebagai meta titik akhir remote procedural call. Layanan ini mendengar pada port 135 membantu klien menemukan RPC spesifik dalam konteks local privilege escalation. Layanan ini izin registrasi yang tidak aman. Oke. Jadi di sini ada perfusion dan saya sudah download perfusion.exe. Di folder ini saya coba akan cut dan saya akan masukkan ke folder tools Windows saya. Windows, kita menggunakan perfusion.exe dan saya akan copy dari sini
namanya itu adalah kenapa dia tidak ada di sini? Di folder Windows. Perfusion.exe. Oke. Perfusion.exe min help min e interactive, interact with the process, default non-interactive, desktop spawn only process with your desktop, min kaki. Mungkin kita bisa menggunakan perfusion, min e cmd, min c command, min c umi, min c cmd, min i, oke, UMI. Dan kita sebagai anti authority system di sini, cd users, cd administrator, dir, cd desktop, dir, root.txt, dan kita mendapatkan root.txt nya. Kita coba submit, dan this is not easy.